Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu, pemirsa, Polri memprediksi eskalasi penyebaran hoaks diprediksi meningkat di tahun 2022 hingga 2024. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan Polri selalu senantiasa mengantisipasi penyebaran hoaks dengan pendekatan preemptif dan persuasif. Masyarakat pun diminta untuk bijak dalam bermedia sosial. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memprediksi 2022 sampai menjelang 2024, penyebaran hoaks akan terus muncul. Dedi merasakan situasi yang pernah terjadi pada 2019 berulang pada awal Januari 2022. Antisipasi Polri terkait dengan penyebaran hoaks menjelang pemilu 2024. Dalam hal ini tentu Polri selalu dan senantiasa mengantisipasi penyebaran hoaks, tidak henti-hentinya terus melakukan, utamanya adalah tindakan preemptif dan persuasif. Tentu kita mengedepankan lebih baik melakukan pencegahan. Untuk melakukan pencegahan itu kita lebih mengedepankan edukasi, upaya-upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, preemptif dan persuasif. Kita mengingatkan kepada masyarakat, khususnya pengguna media sosial, untuk selalu bijak dalam menggunakan medsos. Ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk yang bersangkutan tidak terkena dengan pelanggaran. Ya. Selama Januari ini Pak, awal Januari ini Pak, terus menerus. sudah berapa data penyebaran hoax yang diterima? Nanti kita cek dulu, datanya nggak megang kita. Reno dan juga pemirsa, lantas seperti apa seharusnya masyarakat menyikapi konten-konten di media sosial dan apa saja langkah yang tepat dan mudah bagi masyarakat mengenali sebuah konten di media sosial itu benar atau hanya sekedar buatan buzzer hitam. Nah, untuk membahasnya sudah ada penggiat media sosial Enda Nasution yang terhubung lewat sambungan Zoom. Baik, kita coba sapa. Selamat pagi, Mas Enda. Selamat pagi, Mas Reno, Mbak Eva, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mas Enda, kalau kita melihat data terkait dengan internetworldstats.com, ini jumlah pengguna internet di Indonesia peringkat 3 terbanyak di Asia. Pertanyaan mendasar, sudah terliterasikah soal media sosial dengan baik para pengguna internet di Indonesia? Dari tahun ke tahun sebenarnya tentu akan ada pengguna baru gitu ya. Jadi memang yang jadi problem adalah jam terbang dari para pengguna baru ini. Biasanya pengguna baru ini yang literasi digitalnya masih rendah. Tapi dari pemberitaan media, lalu kemudian juga dari jam terbang yang terus dilakukan oleh para netizen Indonesia ini, pergaulan mereka di internet, saya rasa memang selalu akan ada peningkatan literasi digital dari pengguna internet sendiri ya. Oke, Mas Enda, ketika tadi Anda mengatakan sudah ada peningkatan, sudah ada literasi yang bisa terpahami dengan baik seperti itu, tapi jam terbang dari pengguna baru, ini apakah bisa dikategorikan bahwa black buzzer atau buzzer hitam ini sebetulnya sudah mengetahui hal tersebut dan justru menyasar para pengguna baru media sosial atau pengguna baru internet? Ya, buzzer hitam ini bukan hanya menyasar pengguna baru, tapi memang modus dan informasi yang disebarkannya juga makin canggih ya. Jadi bukan hanya fabrikasi informasi misalnya gitu, tapi juga bahkan mengaburkan informasi, fakta dan opini gitu. Jadi di satu sisi literasi digital netizen Indonesia makin baik ya, saya rasa. Tapi di sisi lain juga memang para penyebar hoax menyadari itu juga, para buzzer menyadari itu juga dengan strategi komunikasi yang dibuat, sehingga memang pesan-pesan yang disampaikan juga makin canggih dan makin membuat netizen juga bingung gitu. Jadi ini terus sebuah kejar-kejaran yang tidak berhenti sebenarnya gitu. Iya, sebetulnya mengaburkan fakta dan opini, tetapi ada yang bikin bingung itu seperti yang Mas Enda sampaikan. Tetapi kalau kita bisa bedakan apa sebetulnya perbedaan yang paling mendasar antara konten media sosial biasa dengan konten black buzzer, Mas Enda? Jadi mungkin buzzer sendiri ya sebenarnya mungkin kalau kita bedakan bagaimana berkomunikasi di media sosial bagaimanapun juga perlu dikelola gitu ya. Jadi baik itu pemerintah, perusahaan atau
ada berbagai isu dan informasi yang beredar di media sosial, bagaimanapun juga tetap perlu dikelola dan perlu kadang-kadang didorong gitu ya. Nah, disinilah kemudian peran para buzzer itu digunakan. Tapi selama itu bertanggung jawab, lalu kemudian dilakukan dengan etika, dilakukan dengan informasi yang benar, saya rasa nggak ada masalah di situ. Nah, di sisi lain kemudian ada buzzer hitam yang tanpa melihat etika dan melihat kebenaran informasinya ikut menyebarkan informasi yang dicocok-cocokkan atau tadi informasi yang sifatnya hoax ya atau berita bohong ini atau bahkan menyerang satu pihak tertentu gitu. Ini yang kemudian jadi berbahaya karena seringkali tidak transparan dan tidak kelihatan siapa yang ada di belakang itu, tiba-tiba informasi itu menyebar gitu. Jadi di satu sisi ada informasi yang biasa-biasa aja, di sisi lain ada informasi berbahaya yang ketika dipercaya sama orang, apalagi ikut disebarkan oleh netizen, kemudian bahkan bisa mengubah persepsi orang terhadap satu pihak atau satu perusahaan tertentu, atau bahkan misalnya ya dalam berbagai kasus mengangkat isu-isu tertentu dan membuat persepsi orang terhadap berbagai kasus itu jadi berubah atau berbeda gitu. Baik, Mas Enda, nama capres cawapres di 2024 untuk nantinya berkontestasi seperti itu Eva ya. Ini masih bola panas yang sangat liar. Ya. Belum mengerucut ke satu nama pasti, semua masih spekulasi belaka. Mengapa kemudian Black Buzzer sudah bergerak di tengah belum adanya kepastian siapa calonnya? Sebetulnya apa motifnya? Justru sebenarnya dalam posisi sekarang ketika belum ada capres yang ditentukan, maka kemudian para capres ini memposisikan diri untuk dilihat lebih lebih ada yang sifatnya meningkatkan untuk popularitas, ada yang sifatnya untuk meningkatkan elektabilitas juga ya. Tapi jumlah percakapan di internet, di media sosial terutama, kemudian jadi salah satu tolok ukur gitu dibandingkan sebagai alternatif dibandingkan dengan hasil survei sebenarnya. Jadi jika hasil surveinya masih jelek tapi jumlah percakapannya sudah lumayan banyak ditambah dengan percakapan dari buzzer ini, maka itu bisa jadi sebuah ukuran lagi bagaimana daya tarik seorang capres dan kemudian nanti bisa menjadi capres yang resmi gitu. Jadi memang sekarang semua masih dalam usaha untuk memposisikan diri sebagai capres yang layak gitu. Jadi motif atau perannya cek ombak ya Mas Enda? Ya, cek ombak juga, tapi juga untuk menunjukkan bahwa saya sudah siap dan tim saya sudah siap juga gitu ya. Itu jadi salah satu motivasi juga. Iya, apakah juga bisa dikatakan selain cek ombak, Black Buzzer ini bisa dikatakan sebagai tunggangan oleh elit politik tertentu, Mas Enda? Ya tadi ya, tergantung jika informasi yang disampaikannya memang akurat, betul gitu ya, menyebarkan, karena pada prinsipnya kan komunikasi tentu kita ingin menyebarkan hal yang positif gitu. Nah biasanya dalam konteks politik dan juga berbagai konteks lain ya, kadang-kadang juga di dunia marketing, informasi-informasi bukan hanya yang positif saja yang disebarkan, tapi juga informasi yang negatif digunakan untuk menyerang pihak-pihak tertentu gitu. Nah ini yang menggunakan buzzer dan kadang-kadang juga dalam kondisi pandemi sekarang ya banyak pihak yang berprofesi sebagai buzzer juga tidak pilih-pilih informasi atau isu yang digunakan, selama ada itu diambil sambil tidak melihat bahwa ternyata yang diserang itu informasinya tidak benar gitu. Itu yang kemudian jadi permasalahan ya di media sosial Indonesia sekarang. Baik, Mas Enda terakhir, jadi untuk bisa mengedukasi masyarakat sekali lagi, perbedaan yang mendasar antara konten organik atau konten yang dibuat oleh masyarakat biasa pada umumnya dengan konten yang dibuat oleh Black Buzzer ini, ada pada diksi atau pilihan katanya yang bombastis, kemudian disertakan dengan gambar-gambar untuk mendukung atau seperti apa? Ya, sebagai contoh misalnya gitu ya, saya kemarin mengamati ada sebuah serangan terhadap satu bank plat merah di Indonesia untuk satu kasus gitu. Ini menggunakan hashtag tertentu gitu ya, yang memang ketika ditelusuri biasanya salah satu indikasinya kontennya kurang lebih
biasanya menggunakan hashtag yang sama. Lalu kemudian ada repetisi konten yang sama terus-menerus diulang di situ gitu. Dan kemudian juga tadi yang disampaikan juga menggunakan image atau video yang kurang lebih sama dan disebarkan di waktu yang juga sempit gitu. Jadi memang sengaja di-push, didorong untuk menyebarkan satu konten tertentu yang untuk mendiskreditkan satu pihak gitu, dengan tujuan untuk dilihat bahwa ini adalah sebuah pressure group yang organik dari masyarakat, padahal ini yang sedang bergerak adalah buzzer. Itu biasanya praktek yang atau modus yang seringkali terjadi di media sosial Indonesia sekarang. Nah, untuk masyarakat saya rasa memang bagaimana membedakannya, memang kita harus terus kritis ya untuk melihat apakah ini organik atau tidak. Dan untuk betul-betul bisa mengetahui isu sebenarnya gitu, apalagi isu yang bersangkutan dengan kasus hukum, sebaiknya memang menunggu sehingga kasus hukumnya sudah selesai tanpa kita harus dipengaruhi berbagai persepsi atau opini yang sengaja dibuat dan didorong lewat media sosial. Dan yang penting kita jangan ikut-ikutan gitu ya, jangan mau termanipulasi. Lebih baik kita tunggu sampai misalnya kasus hukumnya sudah selesai gitu. Baik, berarti tetap harus ada cek and recheck. Mas Enda Nasution, Betul. pegiat sosial media, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini.